Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali melalui ibadah kebaktian hari Minggu pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa pembukaan, doa senyap, dan seterusnya saya akan pimpin kita dalam votum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kasih setiamu selalu ada dimanapun kami berada. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama walau melalui atas talian, tapi kami percaya Engkau tetap ada menyertai kami. Kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal dan sampai akhir. Amin. Kemana saja kau
berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita mengakui dan memohon pengampunan kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Dan saat ini kami mahu datang untuk mengakui akan segala kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Setiap perbuatan kami, tingkah laku kami, kata-kata kami, maupun telinga kami yang mendengar atau mata kami yang melihat sesuatu yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan. Tiada satupun yang tersembunyi dan semuanya jelas kelihatan di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Dan kami akui akan setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak memuliakan-Mu, dan saat ini kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, dan ampunilah kami. Dan ampunilah kami juga ya Bapa, jika di dalam kehidupan kami ini kami seringkali mementingkan diri sendiri ataupun tidak memperhatikan mereka yang ada di sekeliling kami ya Bapa di surga. Ampunilah kami ya Tuhan ketika kami telah menyakiti hati saudara seiman kami, ahli keluarga kami, teman-teman kami, maupun hati-Mu ya Bapa di surga. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang layak untuk mengampuni kami dan mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami terus menyerahkan
untuk firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi. Berkatilah setiap kami yang akan mendengar firman-Mu itu ya Bapa, maupun yang akan menyampaikannya. Kiranya melalui firman-Mu itu, hidup kami terus dibentuk, dibaharui, dan terus memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, doa pengampunan yang kami satukan dan serahkan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 hingga 13. Ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang ku beritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya. Itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Aku mengasihi Engkau.
Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang setia hadir dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita dapat terus belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, marilah saya mengajak kita terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mendengar dan belajar bersama firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji syukur, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga sekali lagi kami dapat belajar dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Sebagai manusia kami akui ya Bapa, kami sangat terbatas, namun saat ini kami mohon semoga Roh Kudus-Mu menguasai kami, membimbing dan memberikan kami pengertian dan kebijaksanaan, agar dapat memahami akan setiap kata-kata-Mu saat ini ya Tuhan. Kuasailah kami juga, bahkan ruangan ini juga ya Bapa, agar tidak ada hal-hal yang mengganggu kami atau coba membuatkan kami hilang fokus akan kebenaran firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami saat ini ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, jemaat Tuhan, mari kita melihat kembali di dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius bab 2 ayat 8 hingga 13. Saya bawakan kita tema pada pagi hari ini adalah menikmati kesetiaan Tuhan. Dalam pembacaan hari ini, surat ini Paulus tujukan kepada Timotius, yaitu surat yang kedua, dengan tujuan untuk mendorong Timotius agar terus kuat, bersaksi, mengajar banyak orang, dan juga ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Rasul Paulus juga dalam ayat firman Tuhan ini memberi gambaran bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian firman Tuhan dalam 2 Timotius bab 2 ayat 3 hingga 6. Dalam 3 gambaran ini bermaksud agar kita berjuang, bertanding, dan juga bekerja keras. Jemaat Tuhan, apakah ini berarti setiap apa yang kita perjuangkan atau usahakan melalui gambaran yang dinyatakan oleh Rasul Paulus itu akan memberi hasil yang berharga dan akan dinikmati oleh kita? Secara logiknya, kalau kita mengusahakan sesuatu, sudah sewajarnya apa yang kita usahakan itu selayaknya untuk kita nikmati hasilnya. Karena kita sudah pun melakukan segala sesuatu untuk memperoleh hasil itu semua. Bukankah sepatutnya begitu? Nah, namun jemaat Tuhan, jikalau kita dalam penderitaan, meskipun telah melakukan hal yang benar, meskipun kita berada dalam situasi yang benar, tapi kita masih dalam penderitaan, kesakitan, kesengsaraan, dan mungkin kemiskinan, maupun kehilangan segala yang dimiliki termasuk orang yang dikasihi, apakah lagi yang boleh kita nikmati? Sebagai contoh, orang sakit tidak dapat menikmati hidup yang bebas, melainkan perlu merawat dirinya terlebih dahulu. Sehingga dia sudah sembuh barulah dapat terus bebas melakukan yang dia kehendaki. Dan bayangkan juga jika kita mengusahakan suatu ladang tanaman, lalu tiba-tiba tanaman tersebut terbakar. Maka apakah lagi yang boleh kita nikmati dari ladang itu? Sudah pasti tidak ada apa-apa yang boleh kita nikmati.
Tema kita pada pagi hari ini menikmati kesetiaan Tuhan, maka pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dan mendengar. Kesetiaan Tuhanlah yang akan kita nikmati saat ini. Kata menikmati menurut bahasa setiap hari adalah mengalami sesuatu yang memuaskan atau menyenangkan. Nah, bagaimana? Bagaimana untuk mengalami kesetiaan Tuhan yang menyenangkan dalam hidup kita, meskipun dalam keadaan yang penuh perjuangan dan penderitaan. Dalam pembacaan hari ini ada 3 hal yang akan kita belajar ataupun dengar bersama. Sebagaimana Paulus katakan kepada Timotius, yang pertama, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. 2 Timotius 2 ayat 8. Kata ingatlah merupakan satu perintah untuk tidak melupakan. Maka di dalam ayat ini, Rasul Paulus menginginkan supaya Timotius ingat akan pemberitaan Injil yang memberi suatu harapan. Nah, di dalam kata ingatlah itu merupakan suatu perintah untuk tidak melupakan. Meskipun musim silih berganti, seperti sebuah negara yang mempunyai 4 musim yang sering berubah mengikut peredaran waktu. Kalau kita berada di negara kita saat ini, kita melihat ada musim hujan, musim panas, musim kemarau, dan juga sekarang ini kita berhadapan musim pandemik. Nah, kadangkala hal seperti ini membuat kita hilang tumpuan dan tidak mengalami hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, ini berarti ada suatu harapan. Dan kita juga perlu mengingat bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan mengalahkan segala yang ada di dunia ini. Dan kita semua yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia ini dengan iman. 1 Yohanes 5 kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 hingga 5 kita lihat dalam firman Tuhan itu berkata, siapakah yang mengalahkan dunia? Merekalah yang percaya akan Yesus Kristus anak Allah. Nah, apa yang ada di dunia ini yang perlu kita kalahkan? Yang ada di dunia ini itulah keputusasaan, hampa, hilang harapan, ragu-ragu, maupun ketakutan. Semua ini perlu kita kalahkan dengan iman yang dimiliki dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita mungkin berpikir kita tidak menikmati hasil atau upah yang baik dari dunia ini dengan segera. Tetapi yakin dan percayalah, upah yang kekal dan besar sedang dipersiapkan dan disediakan bagi kita di kerajaan Allah. Maka jika kita menderita di dunia ini, tabahlah dalam menghadapi semuanya itu. Tetaplah berpegang teguh kepada iman Tuhan Yesus Kristus, bahwa apabila tiba waktunya, tidak akan ada lagi maut, ratap tangis, atau duka cita, sebab yang lama sudah berlalu. Sesuai apa yang tercatat dalam Wahyu 21 ayat 4. Jemaat Tuhan menikmati kesetiaan Tuhan juga atau mengalami kesenangan dari kesetiaan Tuhan itu juga berarti kita tidak lupa bahwa Dia masih Allah yang sama, yang setia menopang kehidupan kita. Meskipun suatu musim itu silih berganti, tetapi kesetiaan Allah itu tidak pernah berubah. Bahkan ini menyatakan kepada kita kesetiaan Allah itu tidak hanya untuk hari atau waktu tertentu, tetapi ianya berlaku dalam setiap detik hidup kita.
Dia masih gembala agung kita yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, sehingga kita dapat terus menikmati kesetiaannya itu. Kasih setianya selalu baru di setiap hari dan tidak pernah terlambat untuk kita nikmati. Kita meyakini itu semua karena Injil Kristus sudah ada di dalam diri kita, maka kita tidak meragukan lagi kesetiaan Allah dalam hidup kita ini. Yang kedua, bagaimana untuk menikmati kesetiaan Tuhan saat ini adalah dengan terus hidup dalam Injil. 2 Timotius 2 ayat 9 hingga 10. Nah, kalau di dalam poin yang pertama ingatlah, maka yang kedua teruslah hidup dalam Injil. Rasul Paulus menulis dalam ayat yang ke-9 hingga ke-10 bahwa disebabkan pemberitaan Injil maka dia menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu dan Rasul Paulus sabar menanggung semuanya itu, supaya orang ramai juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, jemaat Tuhan, bagi Rasul Paulus, pemberitaan Injil adalah yang terutama di dalam hidupnya, agar semua orang turut memperoleh keselamatan itu. Dan meskipun Rasul Paulus ditahan seperti penjenayah, tetapi dia yakin pekerjaan firman Allah itu tidak dapat dihalangi apapun. Maka jemaat Tuhan saat ini, mari kita belajar dari teladan Rasul Paulus itu. Apapun yang kita alami atau hadapi saat ini, jangan biarkan itu menghalang firman Allah terus bertumbuh di dalam diri kita. Kita lihat dengan keadaan kita saat ini, meskipun kita tidak beribadah bersama, mendengar firman Allah bersama, tetapi asalkan hati kita ini selalu terbuka untuk mau diisi akan firman Allah, maka Roh Kudus Tuhan akan memimpin kita, membimbing kita. Bahkan Allah akan terus berkarya di dalam hidup kita, sehingga firman Allah itu terus hidup di dalam diri kita secara pribadi. Apapun cara atau kaedah yang digunakan pakai, pemberitaan Injil itulah yang perlu diutamakan dalam hidup kita. Demikian, bagi kita secara pribadi, isilah selalu hati kita dengan firman Allah, supaya kehidupan kita setiap hari makin memuliakan Allah. Terus hidup dalam Injil juga ini adalah kita tetap mengikuti Dia, meskipun jalan hidup kita tidak selalu rata maupun penuh dengan kesusahan. Sebagai anak-anak Tuhan, Yesus Kristus sudah berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, dalam Matius 11 ayat 28. Jemaat Tuhan, saya percaya kita semua sangat bergumul mengalami beban yang berat dalam setiap hidup kita, lebih-lebih lagi saat ini. Tapi mendekatlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Allah, karena Dia telah pun mengajak kita untuk terus datang mendekatinya, menikmati kesetiaannya, bahwa sesungguhnya segala pergumulan maupun masalah yang kita hadapi itu tidak dapat mengalahkan kuasa kasih Allah yang besar. Maka ketika kita berbeban berat, mendekatlah kepada Allah, maka Dia pun akan mendekati kita. Nah, selanjutnya jemaat Tuhan, apakah kita juga mau orang lain turut menikmati dan yakin akan kesetiaan Allah itu? Nah, jika kita inginkan orang lain turut yakin akan kesetiaan Allah itu, maka kita perlu terlebih dahulu mengalaminya, menikmatinya secara pribadi terlebih dahulu. Barulah dengan demikian orang akan yakin bahwa kita sebagai orang percaya terus meyakini bahwa Tuhan itu baik, meskipun keadaan nampaknya tidak begitu baik, karena kita sudah hidup dalam kesetiaan Allah itu.
Janjinya adalah jaminan bagi kita bahwa Dia akan terus menyertai kita sehingga akhir zaman. Yang ketiga, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan Allah itu dapat dinikmati karena Dia Allah yang hidup dan setia. Ya, kita boleh mengalami kesetiaan Allah itu karena Allah yang kita sembah dalam roh dan kebenaran itu adalah yang hidup dan setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 11 hingga 13, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada Timotius ini menyatakan, benarlah perkataan yang dikatakan. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, jemaat Tuhan, kebenarannya di sini adalah Yesus sememangnya telah mati. Tetapi Dia juga telah bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Dia memerintah di takhta kerajaannya. Kenyataannya jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus sangat mengerti akan keadaan dan apa yang dialaminya sepanjang kehidupannya. Maka dia turut mendorong Timotius, bahkan untuk kita juga, agar terus bertahan karena ada suatu harapan dan masa depan yang pasti yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Dalam ayat yang ke-11, jika kita mati dengan Dia, kita pun hidup dengan Dia. Ini berarti kematian ataupun kehidupan tidak seharusnya menakutkan kita. Dalam Filipi 1 ayat 21 hingga 22, teladan yang Rasul Paulus berikan kepada kita adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Antara hidup atau mati, kedua-duanya akan dialami oleh semua orang. Tetapi apakah hidup dan mati kita itu menjadi suatu yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan? Semuanya dapat kita lihat melalui ketekunan kita dan ketaatan kita akan perintahnya. Setiap yang bertekun, percaya dan taat akan bersama-sama dengan Allah memerintah di kerajaannya. Dalam ayat 13 menyatakan jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya seperti manusia. Janji Allah adalah pasti, tiada yang perlu diragukan. Ya, itu seringkali yang kita yakini benar. Tetapi janjinya hanya akan diberi kepada setiap kita yang mahu menerimanya. Kalau kita masih berkeras, tidak mahu menerima Allah, memilih jalan sendiri, bahkan menolaknya terus-menerus, maka apa yang akan kita terima lagi? Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya tidak mengatakan bahwa Allah akan menghukum kita karena kita tidak setia. Dan saya juga percaya Allah tidak pernah berniat untuk menghukum kita dengan apa yang kita alami saat ini. Tetapi kita harus akui Allah berhak atas segala ciptaannya dan hanya Dia yang berkuasa atas segalanya, termasuk seluruh hidup kita. Kita hanya diberi dua pilihan dan keputusannya hanya satu. Sama ada kita hendak taat, setia atau tidak, kita perlu membuat keputusan. Dan ketahuilah Allah tidak pernah memaksa kita untuk memilih sesuatu yang kita tidak inginkan.
tetapi Dia setia menanti kita semua untuk taat kepadanya, kembali kepadanya, melakukan apa yang Dia kehendaki dari kita. Di dalam Hosea 6 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Sebab Aku, yaitu Allah, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Allah menginginkan kesetiaan kita karena Allah menyukai itu. Allah menginginkan hidup kita menghasilkan buah yang boleh dinikmati, maka Allah sangat mementingkan perhubungan kita dengannya. Allah tidak ingin kita terpisah daripadanya. Karena itu menikmati kesetiaan Allah di mana kita terus mendampingi Allah, bahkan Allah juga terus ada di dalam hidup kita. Dalam Mazmur 18 ayat 26 hingga 27, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Nah, jemaat Tuhan, Allah sesungguhnya tidak pernah tidak setia. Sebaliknya, kita sebagai manusia yang sering kali melupakan Allah. Karena itu kita diperingatkan akan kasih setia Allah. Demikian jemaat Tuhan, kita juga kembalilah kepada Allah, taatilah Dia dan setialah kepadanya. Menikmati kesetiaan Allah adalah kita semua terus hidup dalam kasih-Nya. Allah sesungguhnya tidak pernah berniat untuk menghukum kita di dunia ini. Karena Dia telah pun memberikan Yesus Kristus sebagai ganti untuk kita. Saat ini Allah sedang melihat kita dan mempersiapkan diri kita agar terus setia beriman kepadanya. Sehingga apabila tepat pada waktunya, Dia akan bertindak dengan segera, memberi kedamaian dan cinta kasih-Nya kepada kita. Menikmati kesetiaan Allah adalah kita terus mengingati segala kebaikan, kemurahan, dan kasih setia-Nya. Terus hidup dalam Injil, karena Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan tidak berubah. Sebagai kesimpulannya jemaat Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman Allah itu semuanya benar. Segala sesuatu dikerjakan Allah dengan kesetiaan. Dalam hidup kita juga Allah terus setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka tiada hal yang perlu ditakutkan atau melemahkan kita. Meskipun dunia menolak kita, namun yakin dan percayalah, Allah setia mendampingi kita. Asalkan kita selalu mahu melibatkan Tuhan dalam segala perkara yang ingin kita lakukan, maka Allah pasti akan memimpin dan memberkati kita semua. Semoga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua terus dikuatkan, diteguhkan, dan diperingatkan tentang kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami belajar dan dengar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengingatkan kami tentang kesetiaan-Mu yang kekal. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ajarilah kami ya Bapa agar terus percayakan hidup kami ini kepadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu.
kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan, karena saat ini Engkau memberikan kami waktu ini untuk bersyafaat dengan-Mu bersama-sama dengan semua jemaat yang terjangkau dan yang selalu setia untuk mengikuti ibadah secara online pada ketika ini. Dengan demikian, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati jemaat-Mu melalui firman Tuhan-Mu pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan terus hidup dalam kehidupan kepada setiap kami yang sudah siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena perbuatan dan kasih Tuhan sudah pun kami terima ya Bapa. Biarlah kami terus mendalami akan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami bersyukur ketika ini kami berdoa untuk kami sesama jemaat BCC MBM Labuan khususnya, baik itu jemaat dewasa, belia remaja maupun anak-anak sekolah minggu. Kami mohon agar Engkau terus menguatkan iman jemaat-Mu dan juga kesehatan jemaat. Karena Yesus yang sangat merendahkan hati sehingga Engkau tetap mengasihi dan tetap melindungi kami. Demikian juga kami mendoakan bagi jemaat yang dalam kelemahan tubuh yang sakit pada masa ini. Engkau sembuhkan dan selamatkan mereka ya Bapa dari sakit apapun yang mereka alami. Teruslah Engkau bersabda kepada kami agar kami semua tetap teguh di dalam Engkau, karena Engkau tetap memberikan kekuatan baik bagi mereka yang sakit COVID yang di hospital maupun di rumah pribadi. Tiada mustahil bagimu Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk pemulihan negara pada ketika ini, di mana dunia sangat parah oleh pandemi COVID-19 sehingga ekonomi terjejas dan ramai lagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kami mohon agar Engkau membuka jalan supaya mereka yang tidak punya pekerjaan saat ini dapat bekerja kembali. Kami mohon kepadamu Bapa agar semua gereja mempunyai kelonggaran beribadah semula di gedung gereja supaya jemaat Tuhan dapat bersekutu bersama-sama secara bersemuka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak atau keluarga setiap jemaat yang berjauhan dari keluarga di kampung atau yang berada di Sabah, Semenanjung atau di luar negara. Tuhan, Engkau melindungi mereka. Tuhan, pulihkanlah kerinduan jemaat-Mu terhadap keluarga yang saat ini sedang berjauhan. Tuhan, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Hari Belia yang sudah diadakan oleh seluruh gereja BCC MBM Malaysia minggu lalu, agar remaja belia dapat dijangkau oleh kasih firman-Mu melalui ibadah-ibadah maupun persekutuan meskipun hanya diadakan secara online, agar semua iman mereka dapat diteguhkan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan perlindungan-Mu terhadap kami semua. Inilah doa syafaat kami dalam nama Bapa Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, pada saat ini saya ingin mengambil kesempatan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada semua petugas pelayanan yang setia dalam membantu pelayanan ibadah secara atas talian kita ini. Terima kasih untuk kerjasama yang diberikan, komitmen yang diberikan sepanjang pelaksanaan ibadah secara online ini, dan semoga setiap yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di syurga. Dan begitu juga dengan jemaat Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda semua yang setia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak kira dimanapun kita berada. Nah, sekian saja pengumuman ataupun info yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, dan seperti biasa, jika ada apa-apa info terkini yang perlu dikongsikan atau disampaikan kepada jemaat Tuhan, itu akan dimaklumkan dalam grup Basel BM Labuan. Sekian untuk hari ini. Dan marilah saat ini kita sekali lagi kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
dengan doa syukur dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami percaya di mana kami berada, Roh Kudus-Mu selalu turut beserta dengan kami juga. Ya Tuhan, terima kasih untuk itu semua dan kami bersyukur karena kami terus memiliki Allah yang penuh dengan kasih setia, yang tidak pernah meninggalkan kami apapun yang kami alami dalam setiap waktu yang hari-hari yang kami lalui. Terima kasih ya Bapa karena Engkau juga terus menguatkan kami dalam menghadapi hari-hari kami di dunia ini. Dan terima kasih juga karena Engkau terus mengajar kami agar terus bersandar kepadamu dan berdoa yang sempurna sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih diucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang ada mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan semoga damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus terus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa lagi pada ibadah berikutnya.